Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita atas kitab Al-Muhasabah. Terakhir yang kita baca dari kitab ini adalah pembahasan al-mu'inatu 'alal muhasab. Itu hal-hal yang membantu kepada muhasabah. Yang pertama yang telah kita baca adalah ma'rifatullahi subhanahu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan atau kesadaran bahwasanya dengan melakukan muhasabah terhadap diri pada hari ini ketika di dunia, maka kelak ketika seseorang menghadapi hisab pada hari kiamat, dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Ma'rifatuhu annahu bimuhasabati nafsihi sayastarihu godan. Seorang hamba mengenal bahwasannya dengan dia melakukan muhasabah terhadap dirinya, maka dia akan beristirahat di hari esok. Ya, dia beristirahat di hari esok, maksudnya di hari kiamat. Jadi di dunia ini dia berlelah-lelah, bercapek-capek untuk melakukan muhasabah. Dia barangkali merepotkan dirinya sendiri dengan melakukan muhasabah. Nah, tapi buah dari kerepotan-kerepotan itu nanti akan didapatkan pada hari kiamat, sehingga di hari kiamat dia akan mendapatkan hisaban yasiro. Kita telah bahas kemarin berkaitan dengan hisab pada hari kiamat. Di antaranya ada orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Nah, dengan mengenal itu, dengan mengetahui hal itu bahwa nanti seorang itu akan dihisab dengan hisab yang mudah, maka dia akan bersungguh-sungguh gitu di hari ini, di dunia ini, untuk melakukan muhasabah terhadap dirinya. Nah, dia tidak ingin nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hisab yang sulit, dengan hisab yang berat, dengan hisab yang teliti, atau yang disebut dengan apa? Lawan dari hisaban yasiro, munaqasyatul hisab. Itu ya, munaqasyatul hisab. Man nuqishal hisab, berdasarkan hadis itu. Man nuqishal hisab udzib.
siapa saja yang hisabnya dipersulit, maka dia akan diazab. Nah, kemudian yang selanjutnya yang juga telah kita baca sebagiannya ya, adalah memikirkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepadanya pada hari kiamat. Memikirkan, mentafakuri bahwa nanti pada hari kiamat itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan ditanya tentang keadaan-keadaan kita ketika di dunia. Jadi ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak ya pada hari kiamat. Ya, dan itu nanti berupa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala nanti akan bertanya kepada masing-masing kita tentang amal-amal yang dilakukan oleh anggota-anggota badan kita. Ya, termasuk di dalamnya amal-amal yang ada di dalam hati kita. Yang ada dalam hati kita. Karena seperti juga yang telah disampaikan, bahwasannya pertanyaan-pertanyaan nanti itu tidak hanya berkaitan dengan amal-amal lahir, tapi juga berkaitan dengan amal-amal batin. Ya, dalilnya adalah tentang kisah 3 orang yang pertama kali akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban terhadap niat mereka di dalam beramal kan? Niat mereka dalam beramal. Sehingga Allah mengatakan kepada masing-masing di antara mereka, kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Bohong maksudnya dalam niatnya. Bohong dalam amalan batinnya, bukan bohong dalam amalan lahirnya. Masing-masing dari mereka telah benar-benar berjihad sampai ya, yang satu berjihad sampai mati syahid, yang satu menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an. Yang satu lagi selalu berinfak dan bersedekah. Amalan-amalan ini mereka lakukan dengan benar secara lahir. Secara lahir. Tapi mereka berdusta terkait amalan itu dalam perkara apa? Dalam perkara batinnya, karena mereka ternyata melakukan semua itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Kan tapi karena tujuan-tujuan yang lain. Riya. Nah, maka selain perkara-perkara lahir, perkara-perkara jelas semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan nanti anggota-anggota badan kita akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Ya, tentu kita tidak bisa berkelit ya, tidak bisa berbohong. Tidak bisa berbohong. Karena anggota badan akan menjadi saksi. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita melakukan perbuatan itu di atasnya, itu juga akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Ya, bumi itu nanti akan berbicara, menceritakan kabar-kabarnya, termasuk kabar-kabar tentang manusia yang beramal di atasnya. Ya, seperti disebutkan dalam surat Az-Zalzalah. Nah, kemudian penulis mengatakan fal abdu sayus'al an jami'i ma amilathu a'dha'uhu wa jawarihuhu. Maka seorang hamba kelak akan ditanya tentang seluruh apa yang telah diamalkan oleh anggota-anggota badannya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing dari semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban, kelak akan ditanya tentangnya. Ya, kelak akan ditanya, digunakan untuk apa pendengaran itu? Allah telah berikan pendengaran. Pendengaran itu nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat yang sangat besar. Ya. Nah, makanya sering Allah Subhanahu wa taala singgung
dalam Al-Qur'an. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Pendengaran, penglihatan itu sering sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita bahwa dua nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar, yang banyak diantara kita tidak menyadarinya, banyak diantara kita melalaikannya, banyak diantara kita ya tidak mensyukurinya, makanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya, pendengaran, penglihatan, dan hati, fuad, yang di dalamnya juga ada akal. Ya, akal adalah nikmat juga yang sangat besar. Dengan akal itu manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan secara khusus di sini anggota-anggota badan ini, ya kan, pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena nikmat-nikmat ini ada nikmat-nikmat paling besar dari semua anggota badan yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, tapi tidak hanya itu, semua anggota badan juga akan diminta pertanggungjawaban. Tangan juga nanti akan berbicara, kaki akan berbicara. Nah, kemudian wasayus alu anni amillahi alaihi, dan akan ditanya seorang hamba itu tentang nikmat-nikmat Allah atasnya. Nah, nikmat juga akan diminta pertanggungjawaban. Jadi amal akan diminta pertanggungjawaban lahir dan batin, begitu juga nikmat. Nikmat ini semuanya akan ditanya. Nah, berkaitan dengan harta, pertanggungjawabannya ini berkaitan dengan dua sisi. Yang pertama dari sisi apa? Mendapatkannya. Dari sisi mendapatkan. Dari mana harta itu didapat? Dengan cara apa? Dengan cara apa kamu mendapatkan harta tersebut? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Ya. Maka siapa saja yang dia berusaha untuk mencari harta, mendapatkan harta, pertama dia harus memperhatikan ya cara bagaimana dia mendapatkan harta tersebut. Karena ini akan diminta pertanggungjawaban. Ya, jangan mencari harta hanya sekedar apa? Untuk mendapatkannya. Jangan mencari harta sekedar mengejar keuntungan tanpa mempedulikan apakah halal atau haram. Ya. Dan termasuk di antara tanda hari kiamat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akan datang suatu hari ketika apa? Nanti manusia itu akan tidak peduli dengan dari mana hartanya itu dia dapatkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Kemudian yang kedua adalah, nah yang juga tidak kalah penting di sini adalah kemana harta itu dibelanjakan. Karena banyak juga orang yang mendapatkan harta itu dengan cara yang halal, tapi ketika membelanjakannya, ketika memakainya, ketika menggunakannya, digunakan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk ya melampiaskan syahwat kepada sesuatu yang diharamkan, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, digunakan justru untuk mendurhakai Allah yang telah memberikannya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat adalah wa'an jasadihi, tentang anggota tubuhnya ini fima ablah, untuk apa dia gunakan. Nah, kemudian penulis mengatakan wasu'alu laisa muwajjahan lil kufari wal fusaqi fahas. Dan pertanyaan ini tidak hanya akan diajukan kepada orang-orang kafir atau orang-orang fasik saja. Bal huwa mutawajjihun lis salihin war rusuli aidan. Bahkan pertanyaan ini juga akan diajukan kepada orang-orang soleh, kepada para rasul juga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, layas alas sadiqina an sidqihim. Benar-benar Allah akan bertanya kepada orang-orang sadiqin, kepada orang-orang benar itu tentang kebenaran mereka. Qala Mujahid rahimahullah mengatakan as-sadiqin al-muballighin al-muaddina 'anir rusul. 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 As-sadiqin al-muballighin al-muaddina 'anir rusul.
As-sadiqin adalah orang-orang menyampaikan dari para rasul, maksudnya menyampaikan ajaran para rasul. Jadi para pengikut para rasul itu akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawab. Waqala Sa'di rahimahullah wa sayas'alullahul anbiya'a wa atba'ahum, dan Allah akan bertanya kepada para nabi dan pengikut-pengikut mereka an hadzal ahdil ghalidh, tentang perjanjian yang berat ini. Hal waffau fihi wa sodaku, apakah mereka menunaikan perjanjian ini atau janji ini dan mereka jujur di dalam menunaikannya. Fayusibuhum jannatin naim, sehingga kemudian Allah memberikan ganjaran kepada mereka berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Am kafaru, atau mereka kufur dengan janji mereka itu. Fayu'adzibuhum al-adzab al-alim, sehingga Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin, dan benar-benar kami akan ditanya, kami akan bertanya, kata Allah, kepada orang-orang yang diutus kepada mereka para rasul. Walanas'alannal mursalin, dan kami juga akan bertanya kepada para rasulnya, orang-orang diutusnya. Jadi orang-orang yang orang-orang diutusnya itu para rasul akan diminta pertanggungjawaban. Begitu juga umat yang rasul itu diutus kepada mereka itu juga akan dimintai pertanggungjawab.